harus dipahami. Ini sebagian kadang setengah paham, sehingga ada yang klaim bahwa saya tidak menjadikan qiyas sebagai hukum. Udah berkali-kali wak tegaskan. Makanya ikuti terus, jangan setengah-setengah, nanti setengah paham. Kalau setengah paham itu bahaya. Berbahaya. Lihat, kan antum tak boleh secara tekstual, harus kontekstual katanya. Ketika bicara tentang mengenal sifat Allah, tidak berlaku qiyas. Sahabat hanya mengenal Al-Quran dan hadis. Jelas? Tapi kalau masalah hukum yang qabil lil ijtihad, yang masih hukum yang sifatnya bisa diijtihadkan, maqulul makna, itu sudah sering kita tegaskan. Sejak zaman Nabi sudah berlaku itu Al-Quran. Makanya nyimak dari awal kemarin ya. Ya Allah mencontohkan banyak masalah qiyas yang diberlakukan sejak zaman Nabi. Maka kita katakan, juga sering kita nyatakan bahwa qiyas itu sunnahnya Nabi SAW. Bahkan lebih tua dari ijma'. Lebih tua dari ijma'. Di zaman Nabi tidak ada ijma'. Tidak berlaku dalil ijma' karena Nabi masih hidup. Ijma' baru berlaku setelah Nabi wafat. Sama, di zaman Nabi tidak ada yang namanya bid'ah. Jelas? Baru dapat bid'ah setelah Nabi wafat, karena mendatangkan suatu hukum baru setelah selesainya syariat. Itu yang mengada-ngada. Sebagian tidak. Ini masalah di sini kadang setengah paham gitu, setengah paham. Sehingga dikatakannya Nabi membuat atau membolehkan bid'ah. Ini kelirunya pemahaman sebagian kita kaum muslimin, sehingga kalau begitu setiap asal baik pasti ini. Nah, qiyas itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, siapa ulama yang melakukan qiyas dalam masalah ijtihad, dia sudah menerapkan sunnah Nabi SAW. Paham ya? Jadi jangan keluar lagi status nanti sekelas dokter mengatakan tidak boleh berongakiki qiyas, bentur-benturkan qiyas dengan hukum. Berarti setengah paham. Kalau setengah paham itu apa maknanya? Ragu-ragu ya Pak ya. Jadi akhirnya menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Maka tidak semua yang antum dengar langsung harus disiar. Harus cross check, recheck and check ya, harus diklarifikasi. Setelah itu baru dipublikasi kalau perlu. Tidak perlu untuk apa? Sebab akan melahirkan nanti komentar-komentar miring. Kan bahasan saja sekelas dokter tidak ngerti kan gitu. Nanti dibilang orang yang belum dokter lebih tidak. Kan itu nanti dibalikan orang. Kena juga kita jadinya. Iya. Kalau dokter fikih tidak paham usul fikih, berarti dokter yang bukan fikih lebih tidak paham lagi nanti. Ya, ini berabe juga kita jadinya, Pak. Ya. Dokter fikih saja tidak paham istilah fikih, apalagi dokter yang bukan dokter fikih. Dokter yang belajarnya di absen setiap hari tentu akan tidak ngerti. Berarti yang dokter yang belajar 2 kali semester lebih tidak paham lagi nanti, kan bahaya kita. Jadi tidak bisa. Jadi jangan menimbulkan fitnah karena setengah paham. Ya, makanya kaum muslimin menghukum terhadap seseorang itu tidak bisa dengan 1 kasus 2 kasus. Kami ketika belajar ilmu jarhi wa ta'dil, ya ada juga buku bagus, lihat Al-Ihkam fi Qawaidil Hukmi 'alal Anam, yaitu kaedah-kaedah mengeluarkan hukum tentang seseorang. Antum nak hukum ilmu, PED misalnya menghukum pengetahuan saya tentang hadis, PED harus punya ilmu tentang hadis. Ini ilmunya tentang hadis semua, tiba-tiba menghukum orang yang belajar hadis lama gitu. Tidak masuk, tidak masuk dia. Pasti dia salah paham. Makanya banyak saya lihat tulisan-tulisan, Masya Allah ya nih. Ya secara akademisi, Masya Allah banyak menyorakkannya. Tapi secara isi lebih baik ditiadakan. Seperti kata Syekh Sufyan Al-Hakami, wa kam min kitabin haqquhu an tutlifah. Banyak buku lebih baik dihilangkan dari pustaka kita daripada dibaca. Banyak artikel ya secara nama Masya Allah bombastis kadang, bombastis, tapi isinya seperti balon kempes,
Tidak ada juga isinya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kenapa tadi? Gara-gara setengah paham. Iya, ahli fikih saja, dokter fikih tidak paham istilah fikih, itu dokter yang bukan takhasus fikih lebih tidak paham pula. Maka hati-hati dalam membuat komentar ya, supaya nanti kita tidak dibuat orang gemetar. Wassalamualaikum. Jelas loh? Jadi hal-hal yang ijtihad berlaku qiyas. Masa kita udah lama belajar risalah masih tidak paham juga? Ya, jadi hukum yang bi'ainihi, hukum langsung dari Allah dan Rasul, atau yang semakna dengannya yang bisa dikiaskan, seperti masalah. Kadang lucu juga orang, ya kalau antum tidak mau buat bid'ah hasanah, tidak boleh zakat pakai beras katanya. Zaman Nabi tidak ada beras. Antum memang sudah teliti memang tidak ada beras zaman Nabi? Sudah ada antum teliti bahwa tidak ada beras zaman Nabi? Hah? Atau hanya mengira-ngira juga? Makanya jangan pakai kira-kira. Di sini hukum masuk dalam bab muamalah berlaku qiyas. Dan qiyas itu adalah sunnah Nabi SAW, bahkan saya katakan lebih tua daripada ijma'. Bahkan lebih tua dari bid'ah. Lebih tua dari bid'ah. Bid'ah tidak berlaku zaman Nabi, tapi berlaku setelah Nabi. Tapi qiyas sejak zaman Nabi sudah berlaku. Dan tetap berlaku sampai hari kiamat insyaallah ta'ala. Pada masalah yang bisa dikomparasikan, yang bisa dibandingkan. Tapi kalau membandingkan Allah dengan makhluk, tidak masuk qiyas di sini. Di sini namanya qiyasun ma'al fariq. Qiyas dua hal yang berbeda. Mengkomparasikan dua yang berbeda. Itu menghina atau meninggikan? Hah? Antum bandingkan pedang samurai dengan pisau dapur mak saya. Masya Allah, tajam semurainya, lebih tajam dari pisau mak kamu katanya. Gimana kira-kira? Ustaz, saya bilang samurai ini lebih tajam dari pisau dapur emak saya. Ini menghina samurai atau meninggikannya? Menghina. Jelas ya? Walaupun saya bilang lebih tajam. Cuman bandingannya hah? Babat TV Sunnah, belajar agama.